rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita muliakan para habaib, para syaraib zurriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian kita melanjutkan tentang keyakinan dari kelompok Murji'ah yang di luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan setengah mereka itu i'tiqadnya, keyakinan dalam hatinya, dan pekerjaannya menyembah matahari dan bulan dan bintang. Maka i'tiqad dan pekerjaan yang demikian itu kafir. Nah, jadi ada di antara kelompok Murji'ah, mereka meyakini dan bahkan mereka menyembah matahari, bulan dan bintang. Nah, mereka mengatakan bahwa menyembah matahari, bulan dan bintang itu tidak menjadikan seseorang itu menjadi kafir. Nah, sedangkan kita ahlu sunnah wal jamaah, orang yang menyembah kepada selain Allah, maka orang itu menjadi kafir. Karena firman Allah Ta'ala, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah. Yakni janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, dan sujudlah kamu kepada Allah Ta'ala. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa Allah Ta'ala jauhar atau arat. Nah, ada pula di antara kelompok Murji'ah yang meyakini bahwa Allah Ta'ala itu benda atau sifat. Nah, mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu jauhar. Ujarnya Allah Ta'ala itu benda, Allah Ta'ala itu arat atau sifat. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir. Nah, karena kalau Allah dipadahkan jauhar, kalau Allah dipadahkan benda atau sifat, maka Allah itu bertempat. Benda itu bertempat, sifat bertempat. Nah, kalau dipadahkan Allah itu benda atau sifat, nah berarti Allah Ta'ala itu bertempat. Nah, kalau Allah Ta'ala itu bertempat, berarti Allah baharu, sama lawan kita. Nah, kalau Allah Ta'ala baharu, berarti lain Tuhan ngarannya. Nah, maka orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala itu benda atau sifat, maka orang itu kafir. Karena firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', artinya tiada seumpama Allah Ta'ala sesuatu jua pun. Jadi Allah Ta'ala itu kada sama dengan makhluknya.
Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa iman itu ilmu. Nah, mereka mengatakan iman itu ia ilmu. Iman disamakannya dengan ilmu. Barang siapa tiada berilmu, maka yaitu kafir. Orang yang kada berilmu, maka orang itu kafir, ujarnya. Dan lagi pula katanya, barang siapa tiada mengetahui amar dan nahi, maka yaitu kafir. Orang yang kada mengetahui sesuatu yang disuruh oleh Allah, orang yang kada tahu dengan apa-apa yang dilarang oleh Allah, maka orang itu kafir, ujarnya. Nah, ini termasuk keyakinan kelompok Murji'ah, karena iman itu disamakannya dengan ilmu. Orang yang kada tahu bahwa ini hukumnya wajib, berarti orang itu kafir, ujarnya. Orang yang kada tahu bahwa ini hukumnya haram, maka orang itu kafir, ujarnya. Karena iman itu adalah ilmu, ujar mereka. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir, karena kada sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan kita ahlus sunnah wal jamaah, ilmu dengan iman itu berbeda, belain. Ilmu itu mengetahui, sedangkan iman adalah tasdik, membenarkan atau mempercayai. Nah, maka i'tiqad yang demikian itu kafir. Kenapa jadi kafir? Dari karena disangkalinya, diingkarinya akan tasdik, dan dipadakannya, dicukupkannya dengan ilmu juga. Maka barang siapa ada baginya ilmu dan tiada baginya tasdik, maka yaitu kafir. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu ada, orang yang mengetahui bahwa Allah itu mempunyai kehendak, Allah melihat, inya tahu, Allah mendengar. Nah, tapi orang ini kada tasdik, kada membenarkan, kada mempercayai dengan adanya Allah Ta'ala. Dia tidak membenarkan bahwa Allah itu bersifat iradat, bersifat kudrat, sama dan besar. Nah, maka ini menurut ahlu sunnah wal jamaah, orang ini kafir, karena kada cukup hanya dengan ilmu. Nah, kelompok Murji'ah tadinya mengingkari dengan tasdik, artinya kada perlu tasdik, cukup dengan ilmu. Nah, itu dari karena disangkalinya, maksudnya diingkarinya akan tasdik, dan dipadakannya, dicukupkannya dengan ilmu juga. Nah, kita ahlu sunnah wal jamaah kada cukup hanya dengan mengetahui Allah bersifat wujud, kada cukup hanya sekedar mengetahui Allah Ta'ala itu ada. Nah, kita mesti meyakini, mesti membenarkan dengan adanya Allah Ta'ala. Hanyar mukmin orang itu. Nah, kalau Murji'ah tadi kada. Maka barang siapa ada baginya ilmu dan tiada baginya tasdik, maka yaitu kafir. Nah, ini ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang ada baginya ilmu tetapi tidak tasdik, hatinya tidak percaya, maka kafir orang itu. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa iman itu pada tiap-tiap tahun berkurang jua, tiada bertambah. Nah, jadi ujarnya iman itu tiap tahun berkurang terus, kada mau bertambah. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir. Nah, sedangkan kita ahlus sunnah wal jamaah berdasarkan nas Al-Quran dan hadis bahwa iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sedangkan Murji'ah tadi iman kada mau bertambah, iman itu hanya mau berkurang, tiap tahun berkurang terus. Nah, kita ahlus sunnah wal jamaah, iman itu yazid wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang.
Ketika kita melakukan taat, maka iman kita bertambah. Kita menuntut ilmu, kita membaca Al-Quran, kita membaca salawat, kita berzikir, maka iman kita bertambah. Nah, di saat kita maksiat, maka iman kita turun, iman kita berkurang. Kalau Murji'ah tadi kada iman, kada mau bertambah, maunya berkurang aja. Nah, karena firman Allah Ta'ala, fa'ammal ladzina amanu fazadathum imana, yakni adapun segala mereka yang percaya akan Allah Ta'ala dan pesuruhnya dan Rasulnya, maka bertambah-tambah iman mereka itu. Nah, Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa iman orang yang beriman itu bertambah, artinya mau bertambah dan mau berkurang juga. Nah, itu ahlu sunnah wal jamaah. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya, keyakinan dalam hatinya, dan katanya ana mukmin insyaallah, artinya aku mukmin jika dikehendaki Allah Ta'ala. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir. Ini Murji'ah juga. Ketika ditanya oleh orang, ikam beriman lah, ujarnya aku beriman insya Allah. Nah, jika syak ia akan imannya sekarang ini. Nah, apabila ucapan insya Allah itu timbul karena ragu dengan imannya yang sekarang ini, maka orang itu menjadi kafir. Ujar orang, ikam beriman lah, ujarnya aku beriman insya Allah. Tapi ucapan insya Allah tadi timbul karena keraguan di dalam hatinya terhadap imannya yang sekarang ini. Maka dengan ucapannya ana mukmin insya Allah, maka orang itu menjadi kafir. Itu sebuting. Jadi tentang ucapan ana mukmin insya Allah itu ada 3 kaina. Itu yang pertama dahulu. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya dan katanya ana mukmin insya Allah, artinya aku mukmin jika dikehendaki Allah Ta'ala. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir jika syak ia, jika ragu-ragu ia akan imannya sekarang ini. Dan jika tiada syak ia akan imannya sekarang ini, hanya dikatanya insya Allah Ta'ala karena mengambil berkah dengan menyebut nama Allah Ta'ala, atau karena syak ia akan kesudahan pekerjaannya, adakah ia mati serta iman, karena yang demikian itu daripada pekerjaannya yang gaib, tiada mengetahui dia melainkan Allah Ta'ala, maka tiadalah jadi kafir. Nah, jadi tentang ucapan ana mukmin insyaallah, aku beriman insyaallah. Nah, ucapan itu yang pertama, apabila ucapan ana mukmin insyaallah itu timbul karena ragu dengan imannya yang sekarang, maka orang itu kafir. Nah, apabila insyaallah itu timbul untuk tabarrukan, untuk mengambil berkah dengan nama Allah, maka kada apa-apa, kada jadi kafir. Bukan karena ragu dengan imannya sekarang, kada. Ujar orang, ikam beriman lah, inggih jarnya, aku beriman insya Allah. Nah, insya Allah tadi untuk tabarruk, mengambil berkah, kada jadi kafir. Atau yang ketiga, ujar orang, ikam beriman lah, aku beriman, ujarnya insya Allah. Nah, insya Allah tadi timbul karena dia kada mengetahui dengan akhir hidupnya. Timbul ucapan insya Allah tadi karena kada mengetahui dengan kesudahan hidupnya. Apakah mati berimankah kaina, atau membawa atau meninggal kada membawa imankah? Lalu timbul ucapan insya Allah tadi, maka kada jadi kafir juga. Jadi 2 yang kada jadi kafir. Kalau yang pertama tadi mengucapkan insya Allah karena ragu dengan imannya yang sekarang, nah itu nang jadi kafir. Nah,
Jadi hati-hati juga mengucapkan ana mukmin insyaallah, aku beriman insyaallah. Jangan sampai ketika mengucapkan itu meragukan dengan keimanan yang sekarang ini, kafir itu. Jadi kita mengucapkan aku beriman insyaallah, satu, mengucapkan insyaallah itu tujuannya tabarruk, mengambil berkah dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, kenapa timbul insyaallah? Karena kita kada tahu akhir hidup kita mati membawa imankah atau kada membawa imankah. Lalu insyaallah, nah itu selamat aja masih. Nah kemudian dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa Allah Ta'ala serupa dengan Nabiullah Adam. Ujarnya Allah Ta'ala itu sama dengan Nabi Adam. Kayak apa Nabi Adam? Kayak itu pang Allah Ta'ala. Nah ujarnya bahwa Allah Ta'ala serupa dengan Nabiullah Adam. Maka dipahamnya yang demikian itu daripada zahir hadis yang mutasyabih ini. Di dalam hadis disebutkan Innallah khalaqa Adam ala suratir Rahman, yakni bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan Adam atas rupa Allah Ta'ala yang maha pemurah atau yang maha murah. Maka i'tikad yang demikian itu kafir juga. Orang yang meyakini di dalam hatinya bahwa Allah Ta'ala itu sama dengan Nabi Adam, Allah Ta'ala serupa dengan Nabi Adam, maka orang itu kafir. Karena firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', artinya tiada seumpama Allah Ta'ala sesuatu jua pun. Nah kita ahlu sunnah wal jamaah, nah ulama-ulama hadis menjelaskan bahwa yang dimaksud Allah menciptakan Adam atas rupa Allah, Allah menciptakan Nabi Adam atas rupa Ar-Rahman. Nah maksudnya bahwa Allah Ta'ala mempunyai kehendak, Nabi Adam pun mempunyai kehendak juga. Kehendak Allah qadim, sedangkan kehendak Adam baharu. Nah kemudian Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam itu mempunyai kudrat. Nah Nabi Adam mempunyai kudrat, Allah Ta'ala pun mempunyai kudrat juga. Nah kudrat Allah Ta'ala qadim, sedangkan kudrat Nabi Adam hadisah baharu. Beda. Jadi sama itu pitasmiyah aja, sama pada penamaannya. Kalau kudrat Allah itu apapun yang kudrat Allah itu kada bisa dihalang-halangi, kehendak Allah itu kada bisa dihalang-halangi. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Nah, kita manusia ada mempunyai kehendak, ada mempunyai kekuasaan, tetapi kekuasaan kita, kehendak kita baharu dan terbatas. Nah Allah Ta'ala melihat, Nabi Adam pun melihat juga. Nah tetapi penglihatan Allah qadim, penglihatan Nabi Adam baharu. Itu maksudnya. Jadi Allah Ta'ala itu bersifat kalam, kalam Allah baharu. Nah kalau kalam kita, kalau kalam Allah qadim, kalau kalam kita, kalam Nabi Adam baharu. Nah itu maksudnya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam atas rupa Ar-Rahman. Ujar ulama hadis macam itu maksudnya, bukan sama zatnya, bukan. Kalau pang zat Allah sama dengan zat Nabi Adam, bermata, batangan, batalinga, kada kayak itu. Bukan itu maksudnya. Karena jelas dalam Al-Quran Allah berfirman laisa kamitslihi syai', tiada seumpama Allah Ta'ala sesuatu jua pun. Nah sedangkan kelompok murjiah tadi mereka memahami hadis tadi secara zahirnya. Nah, jadi kada kawa kita memaham hadis kalau kada umpat ulama atau kada kawa. Kada kawa kita langsung mengambil hukum kepada Al-Quran dan hadis. Nah kita mengambil itu dari keterangan-keterangan para ulama kita, yang kita ambil dari guru-guru kita sampai kepada ulama-ulama tadi.
Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa segala yang wajib dan yang sunnat itu sama jua adanya, karena titah Allah Ta'ala jua. Nah, ujarnya yang wajib dan yang sunnat itu sama, karena kedua-duanya sama saja pada perintah Allah Ta'ala. Nah, itu Murji'ah. Nah, sedangkan kita ahlu sunnah wal jamaah, yang wajib dengan yang sunnat itu kada sama. Yang wajib itu perintah Allah dan perintahnya kuat. Nah, sedangkan yang sunnat perintah Allah Ta'ala juga yang sifatnya anjuran. Nah, kalau meninggalkan yang wajib berdosa, disiksa kita. Sedangkan kalau meninggalkan yang sunnat kada berdosa dan kada disiksa. Bujurai sama perintah. Cuman yang wajib perintahnya itu azam, kuat. Nah, sedangkan yang sunnat perintahnya itu sifatnya anjuran. Kalau Murji'ah tadi sama aja. Yang wajib lawan yang sunnat sama, kada ada perbedaan. Karena sama-sama merupakan perintah Allah Ta'ala. Nah, ujarnya. Dan setengah mereka itu i'tikadnya bahwa Allah Ta'ala tiada melihat dan tiada mendengar. Macam-macam juga. Jadi ujarnya Allah Ta'ala itu kada melihat dan kada mendengar. Maka i'tikad yang demikian itu kafir. Karena firman Allah Ta'ala, innallaha sami'un basir, yakni bahwasanya Allah Ta'ala jua yang amat mendengar lagi mengetahui. Jadi apa yang diyakini mereka tadi bertentangan dengan nas Al-Quran. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa seyogianya semestinya kita mengikut syaitan, sama ada ia mukmin atau kafir. Dan jika ia menyuruh kita akan makan yang haram sekalipun, maka i'tikad yang demikian itu kafir juga, karena bertentangan dengan nas Al-Quran. Jadi ujarnya semestinya kita itu mengikuti syaitan. Bahkan amun syaitan menyuruh kita memakan yang haram, kita ikuti. Nah, itu. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum adu mubin. Syaitan itu bagi kalian musuh yang nyata. Itu kan jelas di Quran. Nah, syahdan selanjutnya adalah kaum Murji'ah itu dimurkai Allah Ta'ala lagi dikutuki segala Nabiullah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lu'inatil murji'ah ala lisani sab'ina nabiyya, yakni telah dikutuki 70 nabi akan kaum Murji'ah itu. Maka adalah kaum Murji'ah itu dua bagi atau dua bagai, dua macam. Pertama, Murji'ah marhumah, yakni yang dikasihi Allah Ta'ala, yaitu segala sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada juga di kalangan sahabat itu kaum Murji'ah, tapi kaum Murji'ah yang i'tikadnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kedua, Murji'ah mal'unah, yakni yang dikutuk Allah Ta'ala dan segala nabi akan mereka itu, yaitu 12 kaum. Nah, kemudian kelompok Murji'ah yang dikutuk, yang dilaknat Allah Ta'ala ini terbagi menjadi 12. Menjadi 12 kelompok kaum Murji'ah nih. Ketahui olehmu hai Talib, inilah setengah i'tikad kaum yang 72. Jadi sudah habis Datu Kalampayan menjelaskan kepada kita i'tikad kaum yang 72. Kan kaum Murji'ah tadi kaum yang kelompok yang ke-6. Masing-masing dari 6 kelompok itu terbagi kepada 12. Kan yang pertama Rafidiyah sampai nang Murji'ah. 6 dikali 12 72. Nah, itu masing-masing terbagi 12 kelompok. Nah, setelah kita mengetahui i'tikad kaum yang 72 tadi,
Seyogianya engkau ketahui akan dia i'tiqad yang 72 tadi, supaya engkau jauhi akan dia dan jangan sekali-kali engkau i'tiqadkan dia. Wajib kita mengetahui dengan i'tiqad yang 72 tadi. Tujuannya untuk menjaga diri kita jangan sampai berkeyakinan macam itu. Nah, apabila engkau ketahuilah segala i'tiqad dan mazhab yang sesat yang telah tersebut itu, maka sekarang aku nyatakan pula i'tiqad kaum mulhid yang bersupi-supi dirinya. Nah, kemudian 12 kelompok murjiah ini itu ada kaum supinya. Mereka mengatakan dirinya dengan supi padahal kada. Nah, jadi di antara di bawah yang kelompok 12 kaum murjiah tadi ada kaum supinya. Jadi ujar Datuk Kalampayan, apabila engkau ketahuilah segala i'tiqad dan mazhab yang sesat yang telah tersebut itu, maka sekarang aku nyatakan, aku terangkan pula i'tiqad kaum mulhid yang bersupi-supi dirinya, seperti yang telah dinyatakan oleh Imam Ghazali dan Syekh Abu Najib Suhrawardi dan Imam Najmuddin Umar An-Nasafi dan lainnya qaddasallahu arwahahum. Nah, kemudian Syahdan adalah kaum yang bersupi-supi dirinya. Nah, dalam kesempatan ini diberitahukan kepada seluruh jamaah, seluruh keluarga, jiran tetangga bahwa insyaallah kita mengadakan haul ayahanda yang keempat itu malam Ahad tanggal 22 Februari atau bertepatan dengan malam yang ke-24 daripada bulan Sya'ban. Jadi itu undangan umum kepada seluruh jamaah, keluarga, jiran tetangga. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وزعيل وجبغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات وارزقنا كمال المطابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.